Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala pujian patut untuk kita sampaikan kehadirat Allah yang masih memberikan banyak nikmat untuk kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur, sehingga senantiasa Allah menambahkan untuk kita nikmat-nikmatnya tersebut, insya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang insya Allah berupaya untuk terus mengikuti sunnahnya, mengikuti jejak langkahnya, mengikuti perjuangannya, melanjutkan perjuangannya hingga di akhir zaman nanti. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi hari ini kembali kita menelusuri jejak langkah perjuangan dari Rasulullah, sang teladan terbaik kita, di mana di beberapa episode kita sudah melihat betapa perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan tentang Islam ini adalah sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang dilalui dengan pengorbanan yang begitu sangat luar biasa, jiddiyah, ada kesungguhan yang begitu sangat luar biasa. Sehingga mudah-mudahan dengan kita memahami tentang ini semuanya, semakin kuat azam kita, semakin kuat niat kita untuk terus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk terus melanjutkan perjuangan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai cara. Kita memfasilitasi orang-orang untuk menyampaikan, kita kemudian juga mendukung, mensupport, begitu ya, apapun yang bisa kita lakukan. Karena ya begitulah ya, kebaikan ini sendiri banyak posnya, kebaikan ini sendiri banyak elemennya, kebenaran ini banyak elemennya, dan ketika kita tergabung di dalam salah satu elemen itu saja, kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ya tidak semua orang diberikan kesempatan untuk itu. Ya, apalagi kalau kita mengingat ke diri kita sendiri ya, betapa banyak hal kekurangan-kekurangan kita, ternyata di balik banyak kekurangan-kekurangan kita tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memilih kita untuk meneruskan risalah yang begitu sangat mulia ini. Tentu kita bersyukur atas itu semuanya. Maka untuk itu di pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan satu episode yang luar biasa ya. Episode kemarin adalah episode perjuangan Nabi di Mekah, yang tidak mudah tentunya di Mekah ini. Tetapi perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu yang tidak mudah itu menghasilkan kader-kader dakwah yang unggul, kader-kader dakwah yang siap untuk kelak ketika memiliki teritori dakwah yang baru yang namanya Madinah, itu siap menjadi para prajuritnya, siap menjadi para penolongnya. Masya Allah, karena memang agama ini membutuhkan ya para prajuritnya, para jundinya itu. Dan tentu bukan berarti karena Allah lemah, bukan. Tetapi karena Allah kuat dan sangat kuat, sangat sayang, maka kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan beramal untuk manusia. Ya, memberikan kesempatan beramal untuk manusia agar manusia ini terlibat dalam iqamatuddin itu, menegakkan agama ini, menegakkan Islam ini sendiri, Masya Allah. Sehingga nanti mudah-mudahan di dalam hal yang semacam itu kita menjadi lebih bersemangat lagi. Di kota Mekah tuh Masya Allah ya, kader-kadernya sudah disiapkan oleh Allah, langsung melalui tangannya Rasulullah, dibimbing Rasulullah. Kemudian juga terus dididik dengan berbagai kejadian-kejadian yang bukan semakin melemahkan, tapi semakin menguatkan mereka. Masya Allah. Nah lalu masuklah sebuah episode baru, yaitu episode Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah, sudah tiba di kota Madinah. Kemarin kita sudah menelusuri tentang peralihan ini, masa peralihan ini, di mana perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mudah, di mana perjalanan pindahnya itu juga dilakukan oleh para sahabat itu bahkan dengan mengorbankan yang namanya hartanya mereka, ditinggalkan begitu saja di kota Mekah.
ada yang kemudian terpisah dengan keluarganya, ya, dengan sebuah keteguhan hati yang begitu sangat luar biasa, mereka tetap aja berpindah ke kota Madinah. Ini adalah hasil apa? Hasil didikan, hasil tarbiyah, pendidikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang-orang yang membersamai Rasul adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Ya, kenal dengan cinta sirah kepada Allah itu, cinta kepada Allah itu jauh lebih luar biasa daripada kecintaan terhadap anak-anaknya, kecintaan terhadap hartanya, kecintaan terhadap tanah kelahirannya. Itu menjadi terkalahkan dengan kecintaan dan keinginan taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Sami'na wa ata'na, lalu mereka kemudian menjalankan apa yang digariskan, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya tersebut. Nah, kita lanjutkan kembali episode perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampailah beliau di satu kota yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Kotanya adalah kota Madinah, masya Allah. Yastrib yang kemudian dirubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu kota yaitu Madinah, ibu kotanya dakwah. Madinah yang kata sebagian ahli bahasa itu sendiri dinamakan Madinah itu ada banyak sejarahnya, termasuk ketika bicara tentang dain, yang artinya dain itu adalah hutang. Jadi Madinah itu sendiri adalah sebuah kota yang mengingatkan tentang hutang cinta kita, hutang cintanya manusia kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sangat luar biasa. Jadi ketika kita masuk ke kota Madinah, itu yang teringat adalah bagaimana kita ini memasuki sebuah tanah yang tanah ini pernah diperjuangkan. Di tanah ini kemudian juga kita mengingat kembali ada satu sosok manusia yang begitu sangat mencintai kita. Satu sosok manusia yang bahkan kemudian rela kehilangan segalanya untuk kita. Agar kita mendapatkan hidayah, agar kita kemudian mengetahui cara beribadah yang benar kepada Allah. Agar kita tahu bagaimana cara kita untuk menjalani kehidupan kita dengan tenang, dengan damai, karena hati kita ini terhubung dengan fitrah, yaitu terhubung dengan agama, terhubung dengan fitratullah, agama Islam yang begitu sangat lurus. Inilah tanah yang pernah diperjuangkan, satu tanah yang pernah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk kemudian menyusun dakwah, untuk kemudian juga memancarkan dakwah, menjadikan tanah ini menjadi ibu kota dakwah, lalu terpancarlah dakwah ke seluruh negara, ke seluruh wilayah, termasuk juga ke negeri yang begitu sangat jauh, yaitu di negeri-negeri Nusantara. Masuklah ke negeri-negeri kita, ke halaman-halaman rumah nenek moyang kita, lalu kemudian masuk ke dalam hati mereka dan sampai kepada kita. Masya Allah. Perjuangan yang begitu sangat panjang. Ikhwatul iman rahimahullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Piagam Madinah kita akan melihat. Tapi sebelum kita masuk ke Piagam Madinah sebagai satu tonggak yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para sahabat untuk membangun, untuk memperkokoh, untuk menciptakan sebuah masyarakat baru, kita terlebih dahulu lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali masuk ke kota Madinah ini, ke kota Yastrib ini. Apa yang dilakukan? Strategi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun ibu kota dakwah ini? Ini penting untuk kita ketahui karena rumus tetap akan berlaku. Karena pola tetap akan bisa kita ikuti. Kecuali yang berbeda adalah hanya tempat dan waktu saja dan pelakunya. Tapi untuk polanya tetap bisa kita ikuti. Karena uswah Rasulullah ini adalah teladan yang paling baik. Termasuk ketika membangun masyarakat. Ini kan penting ya. Saya teringat waktu pertemuan kedua atau pertemuan ketiga gitu ya, Pak Teguh termasuk yang bertanya bagaimana ini, apakah kemudian nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun tatanan masyarakat yang plural, yang banyak sekali, yang multi etnis, yang bahkan multi agama gitu ya. Bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu? Dan itu relate sekali, ya, berhubungan sekali dengan apa? Dengan kondisi kita. Indonesia ini multi etnis. Indonesia ini juga banyak ya, selain agama Islam, kemudian juga ada yang lain. Kemudian juga banyak hal yang terjadi dan ini mirip sekali. Kondisi di Madinah, kondisi di Yastrib dengan kondisi di Indonesia itu mirip sekali. Nah, bagaimana kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkokoh, menyatukan masyarakat yang bukan hanya masyarakat Muslim seperti itu, yang tidak homogen seperti itu. Bagaimana sih apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kisahnya ada di dalam kisah ini. Pelajarannya ada di episode ini. Ya.
poin-poin pelajarannya ada di episode ini. Mudah-mudahan selesai satu episode, tapi kalau misalnya tidak selesai kita jadikan 2 episode karena panjang sekali untuk membahas tentang Piagam Madinah. Sebelumnya kita lihat apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah setelah kemarin kan kita berakhir di Kuba, ya, di Masjid Kuba itu, membangun Masjid Kuba. Nah, lalu kemudian beliau masuk ke Yastrib. Ketika masuk ke Yastrib, yang dilakukan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah membangun masjid. Meskipun sudah ada Masjid Kuba, sudah ada kan Masjid Kuba itu, dan dari Masjid Kuba ke tempat sekarang Masjid Nabawi itu tuh kota Madinah. Kota Madinah zaman dulu itu adalah Masjid Nabawi. Itu cukup dekat juga sebenarnya. Kalaupun misalnya Rasulullah tidak mau membangun masjid di sekarang itu, di Masjid Nabawi itu, ya cukup para sahabat kemudian pergi ke Masjid Kuba. Toh sudah ada masjidnya. Tapi kemudian tidak seperti itu. Yang dilakukan oleh Rasulullah juga justru adalah membangun masjid di kota Yastrib ini, di calon ibu kota dakwah ini. Membangun masjid. Tapi masjid yang dibangun oleh Rasulullah bukan hanya sekedar tempat sholat. Ini yang penting untuk kita ketahui, wahai para pemakmur masjid, gitu. Ibu dan bapak yang alhamdulillah qadarullah dimakmurkan atau diberikan kesempatan untuk memakmurkan masjid. Ingat bahwa peran masjid di zaman dulu itu bukan hanya tempat sholat. Karena kalau definisinya masjid itu hanya tempat sholat, seluruh bumi ini tempat sholat. Seluruh bumi ini adalah tempat sujud. Tapi kalau kita bicara tentang masjid, masjid itu bukan sekedar sholat, tempat sholat, tapi sekaligus harus menjadi sekolahan. Karena memang seperti itu di zaman dulu pun. Ya, di zamannya Rasulullah pun, ya, para sahabat, orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang ingin belajar Islam, orang-orang yang sedang dibentuk, ditarbiyah oleh Nabi, itu tempatnya di masjid. Tempatnya di masjid. Masjid menjadi madrasah. Sehingga kemudian ada orang-orang ahli pendidikan itu merumuskan tentang kutab. Karena memang sistematis sekali. Pembelajaran di masjid pada saat itu sistematis. Kurikulumnya ini dulu, ini dulu. Jika ada orang yang masuk Islam, belajarnya ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Dikodifikasi sama mereka. Sehingga munculnya semacam kurikulum yang sekarang ini diadopsi oleh beberapa orang asatidz, alhamdulillah, ya, mengkodifikasi dan mencoba mewujudkannya menjadi kutab. Misalnya Ustadz Budi Asyari di Depok, atau di Bandung ada Ustadz Maman, ya, ada Ustadz Dika, teman-teman saya juga itu seringkali berdiskusi berkenaan dengan hal tersebut. Ya, ada Ustadz Asep Sobari sebelumnya, yang kemudian juga beliau menggagas konsep ini juga atau menggali konsep ini. Bahkan ketika beliau mengambil disertasinya, kalau tidak salah, itu juga salah satunya membahas tentang hal tersebut, ya, selain kemudian juga pola kebangkitan umat. Dan itu sangat luar biasa sekali. Jadi masjid itu bukan hanya sekedar tempat sholat. Jangan hanya difungsikan hanya menjadi musola atau tempat sholat saja. Tapi masjid itu adalah pusat pendidikan. Pusat pendidikan, ya Masya Allah. Maka kalau kita lihat di sejarah pendidikan Islam, Bapak dan Ibu, itu kalau dengan kurikulum yang benar, yang itu pernah diterapkan di masjidnya Rasulullah SAW, dan diambil oleh para ulama di banyak generasi, begitu ya, termasuk di Indonesia. Di Indonesia juga pernah dilakukan hal semacam itu, Pak. Sampai kemudian juga ya Indonesia terjajah oleh Belanda, lalu kemudian kurikulum itu dirubah oleh mereka, oleh penjajah ini untuk melemahkan kita justru. Itu salah satu sejarahnya. Mohon maaf nih bagi yang terlibat di pendidikan-pendidikan yang warisan, ya, dari mereka. Tapi insya Allah sih sekarang sudah jauh lebih baik, mudah-mudahan, ya. Tapi itu memang ala kulli hal seperti itu kenyataannya. Ya. Dulu masjid itu adalah tempat pendidikan, sekolah. Dan kalau merujuk kepada kurikulum yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW itu, anak-anak yang belajar di masjid itu usia 9 tahun itu sudah selesai, Pak. 9 tahun, 10 tahun itu sudah selesai. Maka kita akan menemukan sejarah Imam Asy-Syafi'i misalnya, usia 8 tahun, 9 tahun, beliau sudah hafal Quran, 9 tahun, 10 tahun, kemudian sudah hafal kitab Al-Muwatta, sudah jadi mufti meskipun masih kecil. Masya Allah. Itu sangat luar biasa, karena hasil dari pendidikan yang sadar dan pendidikan yang dibasiskan ke masjid itu sendiri. Itu yang pertama. Masjid adalah fungsinya sebagai sekolahan, bukan hanya sekedar musola. Yang berikutnya adalah balai pertemuan. Masya Allah. Masjid ini jadi balai pertemuan, Pak. Tempat rapatnya Rasulullah, tempat kemudian juga menyusun strategi. Bahkan kemudian kalau misalnya kita lihat bukan hanya sekedar balai pertemuan,
sebenarnya tempat latihan perang juga di masjid itu, ya, tempat latihan. Karena memang masjidnya berbeda dengan sekarang tentu. Ya, jadi mereka itu ya Rasulullah kan diceritakan juga tuh ketika bersama dengan Aisyah itu nonton orang sedang latihan pedang gitu di masjid itu. Ya, Masya Allah, sedang latihan pedang Pak di masjid. Kalau sekarang mungkin sudah diusir kalau main pedang di masjid ya. Tapi ini memang zaman dulu berbeda juga. Masjid Masjid Nabawi ini juga berbeda karena masjidnya Masya Allah lah, luar biasa sekali. Ya berbeda dengan masjid kita mungkin ya. Tapi ala kulli hal, dulu itu balai pertemuan, pusat pemerintahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Madinah ini kokoh berdiri itu tempatnya di situ di masjid. Tidak punya istana, istananya adalah masjid, ya, Masya Allah. Kemudian juga yang berikutnya, masjid itu difungsikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah sebagai tempat menghilangkan sisa-sisa perselisihan zaman jahiliyah. Jadi kan masih ada sisa nih perang Bu'ats, masih ada sisa dulu waktu pas di Mekah juga ada ya antar suku barangkali ya antar kabilah masih ada. Maka kemudian masjid itu dijadikan sebagai sebuah tempat untuk menghilangkan sisa-sisa perselisihan zaman jahiliyah itu. Jadi misalnya tuh ada yang dari Aus, ada yang dari Khazraj, itu bergabung di masjid kan. Nah di masjid itulah kemudian diupayakan menjadi sebuah mediator, menjadi sebuah tempat melakukan mediasi oleh Rasulullah nih, kalian sudah bersaudara, sudah hilangkan yang namanya tuh sisa-sisa perselisihan zaman dulu. Masya Allah. Makanya memang Pak, kalau kita mengambil ke apa namanya tuh ke semangat pembangunan masjid di zaman dulu itu para pengelola masjid memang harus berbesar hati nih berkenaan dengan ada konflik, ada apa dan sebagainya. Maka kemudian kita harus bebas dari kepentingan apapun selain kepentingan dakwah, selain kepentingan membesarkan agama ini, sehingga jauh lebih mudah untuk kita mengakomodir perbedaan-perbedaan. Masya Allah. Karena memang di sini ya, salah satu fungsi yang terakhirnya itu tempat menghilangkan sisa-sisa perselisihan zaman jahiliyah. Ya, jadi kalau misalnya ada masjid justru masih terjadi ya segala macam gitu ya, perpecahan, friksi dan sebagainya, berarti belum optimal. Bisa jadi masalahnya adalah di kita para pemakmur masjidnya. Ya, maka kemudian kita coba untuk luruskan niat, orang-orang yang memakmurkan masjid harus bervisi dakwah yang sangat kuat, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain kecuali kepentingan untuk menegakkan agama ini, Masya Allah. Dan membangun masjid. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, ini yang tidak kalah pentingnya juga, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ta'akhi. Apa itu ta'akhi? Mempersaudarakan di antara sesama muslim. Ini Ibnu Qayyim yang menceritakan, itu dipersaudarakannya di rumah Anas bin Malik. Ya, ada berapa orang, banyak yang dipersaudarakan itu. Ada 90 pasangan. Bukan 90 orang, ini salah ketik ya. 90 pasangan. 90 pasangan itu dimotivasi oleh Rasulullah, bahkan diikat dengan sebuah perjanjian, ya. Perjanjiannya kokoh, yaitu untuk saling tolong menolong. Misalnya Abu Darda dengan Salman Al-Farisi itu ditahqiqkan, dipersaudarakan. Sehingga kemudian ada sebuah perjanjian yang mereka ambil, disaksikan langsung oleh Rasulullah. Misalnya tuh Abu Darda, kalau misalnya Anda melihat Salman tuh kan orang Muhajirin, Abu Darda ini orang Ansor. Abu Darda ini orang Madinah terpandang, kaya begitu. Sementara Salman ini seorang pengembara dari dulu, orang yang nggak punya apa-apa, dia meninggalkan Persia, mencari Islam, berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Maka kemudian dipersaudarakan ya dua orang ini. Dan itu diikatnya adalah salah satunya seperti itu, saling tolong menolong. Ditekankan oleh Rasulullah, Abu Darda, kalau misalnya Salman kesulitan, maka engkau harus wajib untuk membantu dia. Wajib untuk membantu dia. Karena itu persaudaraan, Pak. Ya, persaudaraan itu kan kalau rukunnya ukhuwah itu, arkanul ukhuwah itu Masya Allah. Arkanul ukhuwah itu kan pertama adalah ta'aruf, kita harus saling mengenal. Saudara kita ini harus kenal. Ya, kita kadang-kadang sama saudara kita di masjid aja nggak kenal kita. Ta'aruf. Kemudian habis ta'aruf itu yang bisa kita lakukan adalah tafahum. Saling memahami, saling memahami. Oh ini keinginannya seperti itu. Ini kok kesukaan makanannya seperti apa gitu ya. Ini gaya bicaranya seperti apa gitu. Sampai seperti itu, saling memahami.
Fahum. Kemudian juga yang berikutnya tuh adalah sampai kepada yang namanya tuh ta'awun. Nah, itu arkanul ukhuwah tuh sampai ta'awun. Ta'awun itu apa? Saling itu, saling saling tolong itu, ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong. Ini adalah satu satu rumus dari ukhuwah. Kita tuh nggak bisa mengklaim bahwa kita itu sudah melaksanakan ukhuwah Islamiyah kalau kita nggak saling bantu dengan saudara kita. Kalau kita nggak saling bantu sama saudara kita tuh, aduh masih jauh kita. Cuma klaim aja ya, kita bersaudara dengan saudara kita nih, ini sesama muslim bersaudara. Iya, tapi sudah nggak nolong saudara kita. Kalau kalau kita masih belum nolong saudara kita tidak menunaikan ukhuwah. Karena ukhuwah yang ada di dalam satu kehidupan madani, kehidupan Madinah yang dibangun oleh Rasulullah itu sampai seperti itu. Bahkan kemudian sampai tahunnya itu saling mewarisi harta, masya Allah. Sampai mewarisi harta 2 tahun ya, 2 tahun itu perjanjiannya itu yang kemudian juga direvisi oleh Allah dengan turunnya surat Al-Anfal ayat ke-75. Itu 2 tahun tuh ada klausul saling mewarisi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini berarti luar biasa, karena memang di Arkadul Ukhwah itu sendiri tidak berhenti di ta'awun. Karena ada yang keempat. Keempat apa itu? Takaful. Apa itu takaful? Saling menanggung. Masya Allah. Ditanggung. Kalau ada kebutuhan dari saudaranya yang apalagi terikat dalam tadi itu ditahki kan ya, antar dua orang itu kemudian juga sampai ditanggung. Makanya kita lihat Pak Bu, kan di era-era selepas ini nanti setelah terjadinya perang Badar, ada perang Uhud, ada perang segala macam itu banyak kan eh, anak-anak yatim, akhirnya banyak anak-anak yatim yang kehilangan abinya, kehilangan ayahnya, syahid di medan perang begitu. Tapi di era itu tidak ada yang namanya panti asuhan, Pak. Kenapa tidak ada panti asuhan? Karena prinsip takaful tadi itu, prinsip takaful tadi itu. Maka ketika ada saudaranya meninggal, meninggalkan anaknya, istrinya, itu langsung kemudian dinafkahi. Langsung kemudian juga ditanggung si anak-anaknya itu, ini anakku, bagian dari anakku. Maka kemudian aku membiayainya, mengurusnya, mengelolanya, Masya Allah. Nah ini kalau misalnya Pak, kita kembali pada prinsip ini, Masya Allah, umat Islam tuh nggak mungkin miskin, Pak. Umat Islam tuh nggak mungkin lemah, Pak. Karena kemudian juga kita akan memilih ini saudara saya, maka kemudian ini tanggung selesai. Nggak perlu kita tuh berharap terlalu banyak kepada lembaga, pada institusi. Kita sendiri adalah lembaga. Kita sendiri personal, secara personal ini adalah lembaga. Kita tinggal ya atur saja ya. Atur saja. Apalagi kalau sudah dilembagakan, misalnya masjid sebagai pusat takaful umat gitu. Bagaimana kemudian juga masjid ini menjadi sebuah pusat pertolongan bagi kesulitan-kesulitan uh, apa namanya tuh umat itu, Masya Allah, ini akan sangat luar biasa. Dan ini masyarakat Madinah menjadi kuat gara-garanya ini. Gara-garanya ini, gara-gara ada ukhuwah yang begitu sangat luar biasa di kalangan para sahabat pada saat itu. Persaudaraan, bukan hanya sekedar lip service. Gitu ya. Tapi kemudian persaudaraan yang begitu sangat kuat. Membangun masjid, membangun persaudaraan di antara sesama muslim. Yang berikutnya, nah ini nanti kita akan bahas lebih panjang ya. Yaitu masuk baru tuh, setelah kokoh di dalam, setelah dibangun para personilnya ini, ya kohesitas antar mukminnya dibangun, baru berikutnya adalah menyusun tentang Piagam Madinah yang merupakan sebuah konstitusi pertama umat Islam, dan bahkan kalau menurut sebagian ahli sejarah ini konstitusi pertama manusia modern ya, yang tercatat, yang sistematis. Ini adalah Piagam Madinah, Masya Allah. Ya, itu yang ketiga. Nanti kita akan bahas lebih dalam di poin yang ketiga ini hari ini ya. Insya Allah kita lompat dulu. Apakah hanya 3? Tidak, ada 4. Nanti yang berikutnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat Madinah itu, ada pilar keempat yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Membuat pasar. Ya, ini marketplace mungkin kalau bahasanya sekarang. Dan kita tahu juga ya, kalau kita lihat nih kondisi berbagai negeri termasuk juga di kita kan, kalau kita tidak menguasai pasar ini, Masya Allah, saya kemarin sempat diskusi juga dengan banyak teman-teman yang bergerak di perdagangan online di marketplace ini. Kita mulai khawatir Pak, kita mulai khawatir karena
marketplace itu ternyata ya awalnya itu seperti mengakomodir industri-industri kecil di Indonesia, tapi akhirnya kan, masya Allah ya, perlahan-lahan ternyata barang-barang dari luar negeri yang banyak masuk dan itu menjadi agak sulit untuk industri kecil menengah di Indonesia. Saya pernah juga ada anak saya kemudian jajan mainan di warung sebelah. Kemudian saya tanya, "Dek, ini berapa harganya?" 2.000. Masya Allah, 2.000 sudah dapat mainan helikopter kecil. 2.000. Saya pikir, waduh, Masya Allah, ini parah sekali kalau seperti itu. Kenapa? Karena industri kita pasti akan mati nih. Industri kita nggak bakalan mampu bersaing. 2.000 gimana caranya untuk bisa kita membuat produksi hanya 2.000 produksi mainan yang ya cukup lah buat anak-anak seperti itu. Ini luar biasa. Nah, makanya kemudian juga Rasulullah dan para sahabat itu paham tentang menguasai pasar itu juga adalah sebuah strategi yang harus dikuasai. Apalagi di Madinah pada saat itu pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah menghususkan mengutus satu orang untuk fokus membangun pasar. Siapa yang diminta untuk membangun pasar ini? Beliaulah adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Nanti beliau membangun pasar dengan strategi yang begitu sangat indah, strategi yang begitu sangat cantik. Kita bisa pelajari tentang bagaimana membangun pilar ekonomi yang akhirnya kemudian orang-orang Yahudi tidak berkutik menghadapi pasar umat Islam yang begitu semakin hari semakin besar begitu, yang kemudian juga akhirnya umat Islam bertransaksinya itu ya di pasar umat Islamnya itu sendiri, tidak numpang di pasarnya orang Yahudi, tidak numpang di marketplace-nya Yahudi. Kalau bahasanya sekarang, wallahu a'lam. Baik, itu membangun masyarakat Madinah. Jadi ada 4 hal yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yaitu membangun masjid, membangun persaudaraan di antara sesama muslim, membuat piagam Madinah, dan membuat pasar. Baik, sekarang kita coba untuk masuk ke piagam Madinahnya itu sendiri. Ada beberapa poin di piagam Madinah ini, kita coba bedah satu demi satu poin-poinnya, karena ini adalah sebuah awal pembangunan masyarakat Islam yang dikonstitusikan, yang dimaktubkan, yang dicatat di dalam sebuah dokumen resmi kenegaraan yang namanya Madinah. Piagam Madinah. Baik, di dalam piagam Madinah ini sendiri, yang pertama adalah statementnya. Di dalam piagam Madinah itu, mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain. Mereka umat Islam ya yang dibangun itu, ini kan internal dulu ya, piagam Madinah itu ada 2 nanti klausul besarnya, piagam Madinah 1 dan piagam Madinah 2. Yang dibangun oleh Rasulullah pertama kali adalah konsolidasi ke dalam piagam Madinah pertama, yaitu mengatakan Anda semuanya adalah umat yang satu, umatan wahidan. Tidak peduli Anda orang Muhajirin, tidak peduli Anda orang Ansor, tidak peduli Anda orang Aus, Khazraj, atau Bani Hashim, atau segala macam begitu. Anda adalah umatan wahidan. Setelah berkumpul di Madinah ini, Anda adalah umat yang satu. Satu kesatuan. Ya, wahdatul umat. Masya Allah. Ini menjadi satu hal yang perlu untuk kita wujudkan kembali juga. Bahwa umat ini umatan wahidan. Umat yang satu. Sehingga perlu ada tahapan-tahapan ketika kita membangun umatan wahidan itu. Paling tidak kemudian kan harus ada 3 tahapan tuh sebelum kita menciptakan persatuan umat ini. Yang pertama tuh wihdatul fikrah. Bagaimana kita punya kesamaan-kesamaan fikrah, kesamaan-kesamaan cara berpikir. Meskipun banyak tentu ada perbedaan-perbedaannya. Tapi prinsipnya kita cari, kita samakan nih agenda-agenda kita. Kita punya common issue, kita punya common agenda gitu ya. Sehingga kemudian common agenda ini, common issue ini kita garap bareng-bareng. Kita kerjasama di agenda-agenda kita bersama gitu, Masya Allah. Makanya saya senang sekali ya ketika mendengar misalnya teman-teman At-Taqwa, ini kan bukan hanya At-Taqwa yang bergabung ya pagi ini, tapi 2 masjid kan paling tidak, kemudian juga ada dari yang lain. Memang ini yang harus kita lakukan. Jadi wahdatul fikrah, jangan kita membesarkan hanya satu saja. Ya, tetapi kemudian kita coba untuk mencari agenda-agenda bersama. Masalah umat ini banyak sekali. Dan tidak mungkin bisa diselesaikan hanya sendirian. Kita perlu untuk menggandeng kerjasama dengan yang lain, melakukan kerjasama dengan yang lain. Minimal wahdatul fikrah terlebih dahulu sama lah ya, kita saling memahami gitu. Yang kedua nanti wahdatul amal, yaitu kita sudah mulai ada amal-amal bareng, ada kerja-kerja bersama. Nah ini termasuk hari ini kerja bersama. Wihdatul amal. Nah, nanti dari wihdatul amal ini akan terbangun yang namanya wihdatul umat. Karena kalau kita sering beraktivitas bareng, kita sering bekerja bersama, kita akan saling memahami, lama-lama kemudian juga umat ini akan terbentuk. Ya, itu.
Dan kalau di Madinah itu sendiri langsung dibingkai oleh Rasulullah SAW dengan sebuah kalimat, kalian adalah umat yang satu, umat yang satu di luar golongan yang lain. Sehingga kemudian Piagam Madinah ini, ketika Piagam Madinah ini ditandatangani, ketika Piagam Madinah ini disebarkan di tengah masyarakat Islam Madinah pada saat itu, berarti dunia sudah jelas sekali, ya, ada apa minna sama laisa minna gitu, ada bersama dengan kita dan ada yang belum bersama dengan kita. Jelas demarkasinya, garisnya itu jelas. Kalau di Mekah kan tidak seperti itu, ya, belum seperti itu. Jadi kalau di Mekah ya masih bergabung dengan masyarakat Mekah, masih bergabung dan sulit, sehingga kemudian juga tidak heran ketika di Mekah itu tidak ada perintah jihad karena susah. Masyarakat di sana masih berbaur. Tapi kalau di Madinah itu sudah jelas. Ini ada masyarakat Muslim yang sedang dibangun. Ini ada yang gair Muslim. Yang gair Muslim ini nanti ada diikat dengan berbagai perjanjian-perjanjian yang lainnya. Yang juga ini merupakan corak dari Madinah yang begitu sangat indah, ya. Madinah yang merupakan satu tempat rumah besar bagi manusia, bukan hanya umat Islam. Baik, mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain. Kemudian kita lihat ada klausul yang berikutnya, yang kedua. Kita lihat satu demi satu kalimatnya ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama ini ada klausul poin kedua, klausul kedua ada poinnya ya, ada pasal, ada ayatnya barangkali ya, pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 kalau bahasa konstitusinya kita. Pasal 2 ayat 1-nya adalah bercerita tentang muhajirin. Tentang muhajirin. Ini menarik tidak, Pak? Kalau kita jeli melihat ini semua, wah, Masya Allah, kok tiba-tiba melompat ya dari umat, berarti sebagai visi globalnya bahwa kita ini wahidatul umat, kita umat yang satu. Lalu kemudian Rasulullah seakan-akan di pasal 2 ayat 1 ini membreakdown, Pak. Menurunkan dari visi umat yang begitu sangat besar ini, ya ada langkah ya yang lebih kecil lagi. Ini agak mungkin perlu waktu untuk menyatukan muhajirin dan ansor, ya, untuk menyatukan orang-orang pendatang dari Mekah dengan pendatang dari dengan penduduk dari Madinah ini. Maka kemudian Rasulullah mengakomodir, tapi yang luar biasa diakomodirnya justru bukan Bani Hashimnya, bukan Bani Muthalimnya, bukan Bani Adinya, bukan, tapi muhajirin. Jadi kohesitas yang dibangun juga, ya, kohesitas yang dibangun, tapi kohesitasnya ini atau disatukannya ini dengan sebuah kalimat yang juga tidak mudah kan bagi mereka muhajirin gitu. Karena kan ada sebuah jejak ya di zaman dulu, Bani yang ada di Mekah ini juga kan berperang juga kan, musuh ya. Bani Hasim dengan Bani Makhzum itu musuh tuh. Bani atau sukunya Nabi dengan sukunya Umar bin Khattab itu pernah perang kan. Tapi kemudian ikat dengan sebuah bendera namanya muhajirin. Masya Allah, muhajirin. Jadi sudah nggak ada lagi yang namanya Bani Hasim, Bani Muthalib, itu diikat dengan sebuah ikatan yang lebih besar dari ikatan Bani dan ikatan kabilah dan ikatan golongannya itu dengan panji yang namanya muhajirin. Muhajirin dari Quraisy dengan adat kebiasaan mereka. Masya Allah, Pak. Kalimatnya adat kebiasaan mereka. Sehingga ini pun kalau misalnya kita telaah secara hukumnya yang berlatar belakang sejarah ini, sebenarnya juga uruf itu kan menjadi salah satu hal ya, yang diakui di dalam Islam ini. Uruf, sesuatu hal yang diakui. Uruf itu apa? Kebiasaan yang tidak melanggar syariah. Kebiasaan yang merupakan satu kekhasan di satu wilayah, kekhasan satu kaum yang kemudian itu tidak melanggar syariat. Misal apa contohnya kalau di Indonesia? Di Indonesia tradisi kita kalau ke masjid ini pakai sarung misalnya, tidak pakai gamis seperti ini misalnya, pakai sarung, pakai baju koko gitu. Itu kan orang Indonesia banget, Pak. Kalau kita pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, lihat orang yang pakai sarung itu, kita bisa tebak. Kalau nggak dari Indonesia, mungkin dari Malaysia atau mungkin dari Brunei begitu. Tapi kemungkinan besar adalah orang Indonesia. Khas sekali orang Indonesia itu ke Madinah aja pakai sarung. Saya sering juga kalau di Madinah pakai sarung. Itu enak kan, gitu ya. Buat kita enak. Dan tetapi kalau ketemu sama orang Mesir diketawain kita, wah pakai sarung diketawain. Kenapa? Karena kalau di Mesir itu orang pakai sarung itu, mohon maaf Pak, mau berhubungan suami istri begitu. Pakai sarung itu. Jadi kita ditertawakan sama orang Mesir. Akan ditanya oleh mereka, "Oh, kemana?" Masya Allah. Nah itu ya.
Jadi uruf, tapi kemudian ini diakui, jangan sampai kemudian juga kita ya terlalu berlebihan lah mengkritik sarung. Sarung tuh wah, bukan bagian dari sunnah. Iya memang, tapi ini adalah uruf dan uruf itu diakui. Ya uruf itu diakui. Sehingga kemudian melihat lagi balik lagi ke Piagam Madinah ini dengan adat kebiasaan mereka ini diakui selama kemudian juga tidak tidak apa namanya tuh tidak melanggar gitu ya adat kebiasaan mereka, tapi kemudian disampaikan harus saling kerjasama. Dalam adat kebiasaan mereka, mereka harus saling kerjasama dalam menerima atau membayar suatu tebusan. Masya Allah. Jadi kohesitasnya dibangun, lalu kemudian juga kalau misalnya ada orang yang ditawan, maka berkewajiban untuk membebaskan itu. Ya, sesama mukmin harus menebus orang-orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Dan ini memang dipelopori nantinya oleh siapa? Oleh Abu Bakar ya, sudah semenjak awal dipelopori oleh Abu Bakar dan kemudian juga terus nanti diteruskan gerakan pembebasan tawanan ini dan seterusnya. Maka kemudian yang di pasal 1 ayat 2-nya, di ayat 2-nya itu juga ada klausul yang hampir mirip, tapi kemudian klausulnya untuk orang Ansor dengan adat kebiasaan mereka. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi dihargai ya, masih diakomodir. Baik, jadi 2 panji sudah tegak. Ada 3 panji ya, kalau misalnya kita lihat panji besarnya adalah panji Islam, kemudian juga ada panji Muhajirin dan panji Ansor. Ini diakui. Baik, yang berikutnya isi dari Piagam Madinah. Nah, ini Masya Allah. Yang ketiga tuh Pak, ini memperkokoh apa pilar ukhuwah tadi. Orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara mereka dan harus memberinya dengan cara yang ma'ruf dalam membayar dan membebaskan tawanan. Bahkan sampai seperti itu kalau misalnya ada yang tertawan oleh musuh gitu, itu nggak boleh ditinggalkan. Itu harus bagaimana diupayakan untuk dibebaskan. Entah itu harus ditebus, entah itu harus seperti apa begitu. Solidaritas itu sudah mulai dibangun di poin ketiga itu. Bahkan kemudian bahasanya tidak boleh, berarti apa? Haram. Berarti wajibnya untuk membebaskan. Masya Allah. Berikutnya 4. Masya Allah. Ini sampai dikatakan orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim. Ini penting Pak, ini prinsip penting sekali. Kita bicara tentang al-wala wal baro nanti kelak. Al-wala wal baro itu adalah prinsip loyalitas dan berlepas dirinya kita kepada orang lain. Maka kalau kita masuk di poin keempat ini, saya sendiri sering mengatakan saya itu tidak setia kepada orang. Terus terang, saya itu tidak loyal kepada manusia, Pak. Gitu. Maka sia-sia mengharapkan saya loyal kepada bapak, kepada ibu, sia-sia, Pak. Kenapa? Karena loyalitas saya pada nilai. Loyalitas saya pada nilai. Ketika nilai itu ada di seseorang, maka saya akan loyal. Tapi kalau sudah hilang di sana, saya tidak akan loyal lagi. Masya Allah. Karena memang itu yang diajarkan di dalam Islam. Ya, coba dilihat di klausulnya. Orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim. Dan tidak disebutkan apakah dari mukmin atau dari kafir. Selama kemudian mereka berbuat zalim, harus dilawan. Masya Allah. Sampai seperti itu ya. Karena setianya kita terhadap apa? Bukan terhadap manusia, tapi terhadap nilai. Dan ini menjadi objektif kita akhirnya. Ya, menjadi objektif. Karena kita juga kan pernah melihat bagaimana kemudian di Najasyi ketika proses hijrah yang pertama delegasi ke Najasyi itu kan kafir mereka tuh. Mereka tuh adalah orang kafir kan, tetapi kemudian dikatakan mereka orang adil, kafir yang adil. Kafir yang adil pada saat itu ya, meskipun keadilan itu sendiri nantinya kita ya kalau mendefinisikan adil kan nanti ada banyak hal, poinnya diantaranya poin yang namanya adil itu adalah tauhid. Ya. Jadi selama mereka tidak bertauhid sebenarnya ada cacat di keadilannya itu. Tapi yang paling penting adalah Islam ini objektif dan di dalam Piagam Madinah ini objektif sekali bahwa kezaliman itu dimanapun tempatnya itu harus tidak lagi mendapatkan tempat. Tidak lagi mendapatkan tempat. Kezaliman itu tidak lagi mendapatkan tempat. Perbuatan jahat itu tidak ada lagi tempat. Kerusakan, Masya Allah. Di antara mereka bahasanya itu. Berarti di kalangan muhajirin, di kalangan ansor sudah tidak ada lagi tempat. Kalau misalnya masih terjadi di kalangan muhajirin dan kalangan ansor, maka itu harus menjadi sebuah tanggung jawab bersama untuk menghilangkannya. Bagaimana? Man ra'a munkaron, ketika kita melihat kemunkaran, apa yang harus kita lakukan? Perbaiki dengan tangan kita, perbaiki dengan lisan kita, perbaiki dengan hati kita, tentang dengan hati kita. Masya Allah. Itu yang sangat penting ya, Bapak dan Ibu, bahwa kita setia terhadap nilai. Al-wala wal bara itu nilai, Pak. Nanti manusia itu hanya terbagi menjadi 2. Manusia yang memegang nilai kebenaran dan manusia yang tidak memegang nilai
kebenaran, ya. Orang mukmin, orang kafir, orang kafir nanti dibagi menjadi dua, kafir harbi, kafir zimmi, orang yang memerangi, orang yang tidak memerangi. Muslim sendiri terbagi menjadi dua, ada muslim, ada mukmin yang benar-benar beriman dan beramal soleh, maka kemudian juga ya loyalitas kita 100% kepada orang itu. Ada juga seorang mukmin yang melakukan kezaliman, ada mukmin yang melakukan kefasikan. Nah, itu ada 50-50 di sana. Masya Allah. Itu ya. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang berikutnya, Masya Allah. Ini yang keempat. Yang kelima. Bu, yang kelima ini sampai seperti ini nih bahasanya. Secara bersama-sama mereka harus melawan orang seperti itu, sekalipun dia anak seorang di antara mereka sendiri. Masya Allah. Nggak ada lagi tempat kezaliman. Aidilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikaplah adil. Karena adil itu adalah jalan kepada ketakwaan. Masya Allah. Itu sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa sekali. Secara bersama-sama mereka harus melawan orang, sekalipun dia anak seorang di antara mereka sendiri. Inilah yang nanti Pak prinsip ini tersebar sampai ke Eropa. Jadi kalau kita melompat dulu kenapa kemudian juga Islam itu dengan sangat mudah masuk ke Eropa pada saat Tariq bin Ziyad itu menyeberang dari Maroko ke Spanyol, ya ke Spanyol yang kemudian dirubah menjadi Andalusia, yang kemudian nanti akhirnya berubah lagi jadi Spanyol dan Portugal. Itu luar biasa tuh. Kenapa? Karena orang-orang Eropa mendengar kabar bahwa umat Islam itu seperti itu, prinsip keadilannya. Islam ini dibangun, ada dua pilar yang sangat kuat di dalam Islam ini. Pertama adalah akidah. Akidah yang jelas. Jadi kalau kita bertanya tentang akidah, ya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, jelas semua. Yang kedua adalah prinsip keadilannya. Prinsip keadilannya itu yang diterima oleh masyarakat Eropa pada saat itu. Ya, apalagi Eropa pada saat itu, khususnya di wilayah yang sekarang jadi Andalusia itu sedang dijajah, sedang ada penguasa zalim yang namanya Frederick itu. Lalu kemudian ketika Tariq bin Ziyad itu menyeberang, ya, dibantu sama orang-orang Eropa itu. Dibantu sama orang-orang Eropa yang sudah bosan dengan kezaliman, Masya Allah. Nah, ini ya, jadi secara bersama-sama bahkan harus melawan orang seperti itu kan. Pernah juga ya di eranya Rasul. Ada seseorang datang kepada Rasul meminta keringanan hukum untuk seseorang yang terkena kasus yang ternyata kasusnya itu terkena kepada anak dari salah satu ketua suku, kepala suku mereka. Mereka berkata bahwa ini anak dari kepala suku kami ya Rasulullah, tolong ringankanlah. Sampai Rasulullah kan menyampaikan sebuah sabda yang begitu sangat luar biasa, fenomenal. Beliau sampai berkata seperti ini, seandainya Fatimah mencuri dan aku tahu tentang hal itu, atau tertangkap, maka aku sendiri yang akan memotong tangan Fatimah. Masya Allah, itu adilnya ya. Sampai kemudian di eranya Umar bin Khattab misalnya, di era Umar bin Khattab ada Amr bin As. Amr bin As itu menjadi gubernur Mesir. Ternyata bermasalah dengan orang Yahudi. Ada seorang orang tua Yahudi itu bermasalah dengan Amirul Mukminin Amr bin As di Mesir. Itu tanahnya itu mau dipakai oleh negara, tapi dia tidak mau melepaskan, tapi akhirnya dipaksa lah gitu ya. Dipaksa ya akhirnya terlepas tangan terlepaslah tanah orang Yahudi itu kepada pemerintah Amr bin As. Orang Yahudi ini datang ke Madinah, Pak. Datang ke Madinah mengadukan kezaliman atau kesalahannya Amr bin As itu. Amr bin As ini sahabat yang begitu sangat luar biasa. Amr bin As ini kan kalau tadi Tariq bin Ziyad itu membebaskan Eropa, Amr bin As ini membebaskan Afrika. Satu panglima yang dikirim oleh Amirul Mukminin untuk menyebarkan Islam ke Afrika. Beliau yang mimpin. Amr bin As, sahabat yang begitu sangat luar biasa. Sahabat besar yang begitu sangat luar biasa. Diadukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, wahai Umar, ini ada kasus nih dengan Amr bin As seperti ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab kan mengirimkan pesan kepada Amr bin As. Ya, tulang, dibawa tulang, langsung digores sama pedangnya beliau. Sampaikan kepada gubernurmu. Sampaikan pada gubernurmu Amr bin As. Balik dia ke Mesir, lalu kemudian menghadap gubernur, disampaikan ini ada hadiah dari Umar bin Khattab. Gemetar langsung Amr bin As. Lalu sampai berkata Amr bin As, udah bapak-bapak, kalau seperti itu kasus tanah orang Yahudi ini kita kembalikan kepada mereka, negara salah. Kemudian juga Amr bin As salah. Amr bin As minta maaf kepada orang tersebut. Sampai kaget orang Yahudi itu, kenapa bisa seperti itu, wahai gubernur? Kenapa kok seperti ketakutan? Iya, langsung beliau menjelaskan. Ini Amirul Mukminin mengirimkan satu pesan kepadaku. Umar bin Khattab mengirimkan satu pesan kepadaku. Wahai Amr bin As, ketahuilah bahwa engkau satu saat akan menjadi tulang belulang seperti ini. Engkau akan mati satu saat.
Maka untuk itu hiduplah lurus, pimpinlah umatmu itu dengan lurus seperti garis yang ada di dalam, yang ada menggores tulang ini. Dan jika engkau tidak mampu untuk adil, tidak mampu untuk lurus, maka kemudian pedang Umar yang akan membuatmu lurus. Gemetar Amr bin As. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi itu prakteknya sudah berlangsung seperti itu. Jadi kezaliman itu tidak ada tempat di umat Islam. Dan ini dibangun di dalam satu hal yang namanya prototipe masyarakat Madinah. Baik, berikutnya lagi. Sampai kemudian ada klausul seperti ini. Ya. Di klausul nomor 6-nya, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin. Masya Allah, Masya Allah. Sudah haram tuh menumpahkan darah. Ya. Darahnya seorang mukmin itu haram. Tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya, ya termasuk ketika mereka membela orang kafir misalnya, atau satu front dengan orang kafir karena nanti ada treatment khusus ya, misalnya ditawan, misalnya kemudian di segala macam lah. Tapi kalau misalnya memang akhirnya ikut berperang bersama dengan mereka itu berbeda. Tapi kalau misalnya afiliasi dan seterusnya ini ada persoalan-persoalan yang lain. Jadi aduh, Masya Allah, darah nih, pertumpahan darah antara mukmin ini menjadi satu hal yang sangat besar. Tidak boleh terjadi ya. Ada seorang yang dengan mudah membunuh seorang mukmin lain ya, Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Baik, yang berikutnya. Sampai di poin ke-7, Pak. Ini sudah betul-betul awal-awal barok nih, loyalitas dan tidak loyalitasnya. Itu sampai disampaikan bahwa oleh Rasulullah SAW di dalam klausul Piagam Madinah yang berikutnya di pasal 7-nya ini adalah seorang mukmin tidak boleh membantu orang mukmin, salah. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan mukmin lainnya. Maaf, ya, salah ketik. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan mukmin. Masya Allah. Karena prinsip al-wala wal bara tadi itu, ya, loyalitas kita yang pertama adalah kepada orang mukmin, bukan kepada orang kafir. Jadi solidaritas harus dibangun terlebih dahulu. Meskipun nanti akan sampai juga kepada klausul yang berikutnya ya. Nanti kita coba telusuri pasal demi pasalnya. Ke pasal 8 dulu. Jaminan Allah adalah satu. Jaminan Allah adalah satu. Orang yang paling lemah di antara mereka pun berhak mendapatkan perlindungan. Ini sudah kesetaraan hukum. Sudah kesetaraan hukum. Dan jaminannya bukan kepada orang, ya. Jaminannya bukan orang. Jadi kalau orang kan bisa berganti, Pak. Pemerintahan bisa berganti. Ya. Pemerintahan di dalam Madinah juga kan berganti. Dari Rasulullah ke Abu Bakar, dari Abu Bakar ke Umar, dari Umar ke Utsman, dari Utsman ke Ali. Begitu. Itu berganti. Tapi tetap adil. Tapi tetap adil. Karena jaminannya bukan dari manusia. Jaminannya bukan dari manusia, jaminannya dari Allah. Ya, prinsip-prinsip keadilannya bukan dari manusia. Manusia mau bisa ya pas kampanye memanis-manis. Setelah itu asam-asam. Masya Allah. Manis sama asam digabungin jadi enak sih ya. Nah, Masya Allah. Itu jaminan Allah adalah satu. Bahkan kemudian di dalam prinsip Islam ini orang yang paling lemah di antara mereka itu berhak mendapatkan perlindungan. Ini tercantumkan atau tersampaikan kan ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah itu di pidato yang pertamanya beliau mengatakan bahwa orang paling lemah di antara kalian adalah orang yang paling kuat di hadapanku. Karena hak mereka akan aku bela, kekurangan mereka akan aku penuhi, dan aku akan fokus kepada mereka. Masya Allah, luar biasa. Itu adalah prinsip di dalam Islam ya. 8. Nah, ini baru kita melihat ke bagaimana dengan orang Yahudi, karena di sana juga kan di Yasrib ini ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang yang gak jelas agamanya juga ada banyak di situ ya, di Madinah itu. Lantas apa yang diperlakukan oleh Rasulullah kepada orang-orang Yahudi? Nah ini, Masya Allah, lihat di pasal ke-9. Jika ada orang Yahudi yang mengikuti kita, berarti ikut dalam perjanjian Madinah ini. Mereka jadi warga negara Madinah, atau mereka berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku bersama dengan kalian. Nah, kalau seperti itu ada ikatan kan? Maka mereka berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan hak. Sama Pak, Bu. Nggak ada bedanya. Kalau sudah terikat dengan perjanjian Madinah, orang Muslim dengan orang Yahudi itu sama. Tidak boleh dizalimi, tidak boleh ditelantarkan, akan dipelihara, dilindungi. Ini yang disebut dengan kafir zimmi, yaitu kafir orang-orang yang terikat di dalam sebuah perjanjian damai dengan orang mukmin, dengan orang yang beriman, maka setara mereka.
pertolongan, persamaan hak. Nah, memang nanti di kewajiban berkontribusi kepada negaranya agak berbeda. Kalau umat Islam itu wajib membayar zakat, kalau mereka itu jizyah, namanya pajak. Tapi sama pada intinya. Kenapa mereka tidak berzakat ya? Karena mereka kan tidak beriman kepada Allah, beda ya. Sudah beda, bukan menjadi bagian dari umat Islam. Maka kemudian solusinya tetap yaitu jizyah. Jizyah itu nanti dimanfaatkan juga untuk melindungi mereka, untuk penggerakan ekonomi, untuk menolong orang-orang lemah di antara mereka dari dana jizyah itu. Jadi sama sebenarnya, ya, sama sebenarnya. Orang Yahudi yang mengikuti kita maka mereka berhak mendapat pertolongan dan persamaan hak. Tidak boleh dizalimi, nggak boleh mentang-mentang ini mah orang Yahudi gitu. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ditelantarkan. Masya Allah. Poin yang ke-9. Poin yang ke-10. Perdamaian yang dikokohkan orang-orang mukmin harus satu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam suatu peperangan fisabilillah. Harus sama dan adil. Jadi satu suara, satu suara. Karena kalau kita lihat sejarah juga ya, untuk melemahkan umat Islam itu biasanya tuh masuknya lewat ini ya. Ada gerakan-gerakan sempalan, Masya Allah. Sehingga kemudian juga membuat umat Islam ini menjadi tidak satu suara, dipecah suaranya. Susah sekali. Masya Allah. Maka perdamaian yang dikukuhkan orang-orang mukmin itu harus satu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perdamaian sendiri dengan seorang mukmin yang lainnya dalam suatu peperangan fisabilillah. Harus sama, harus adil, harus satu komando. Itu di poin yang ke-10. Poin yang ke-11. Masya Allah. Sebagian orang mukmin harus menampung orang mukmin lainnya sehingga darah mereka terlindungi fisabilillah. Ini yang menguatkan klausul ukhuwah yang tadi diceritakan di awal ya, yang dilakukan di rumahnya Anas bin Malik itu, menampung orang mukmin lainnya sehingga saling dilindungi, saling melindungi. Yang ke-12. Nah, ini sudah demarkasinya, fokusnya tuh sudah jelas sekali bahwa orang musyrik tidak boleh melindungi harta orang Quraisy. Ya, musyrik yang dimaksudkan adalah orang Mekah, musyrik Mekah. Jadi sudah terputuslah hubungan dengan orang Mekah. Kami kan sudah pindah ke Madinah, maka kemudian juga orang musyrik tidak boleh melindungi harta orang orang Quraisy begitu ya. Masya Allah, sebentar. Ya, kemudian juga, Masya Allah, sebentar ya. Ada gangguan dulu, sebentar. Ya, baik. Orang musyrik tidak boleh melindungi harta orang Quraisy dan tidak boleh merintangi orang mukmin. Maksudnya adalah, ya sudah, kita mah sudah beda. Anda masih di Mekah, kami sudah di Madinah semua nih. Jadi bolehlah kalau misalnya memang harta yaitu orang musyrik tidak boleh melindungi harta orang Quraisy. Maksudnya yang masih ada, jadi suaka-suaka ekonomi itu udah nggak ada juga gitu ya. Tapi kemudian juga kami ya tidak boleh dirintangi juga, tidak boleh dirintangi. Artinya adalah kami akan membangun kekuatan ekonomi sendiri di Madinah. Kami akan menjalani kehidupan kami sendiri secara mandiri di Madinah dan Anda tidak berhak lagi untuk merintangi kami, Masya Allah. Ini sebuah deklarasi penjelasan kepada orang-orang Mekah bahwa kita sudah berbeda ya, silahkan Anda lanjutkan kembali kehidupan Anda di Mekah, kami melanjutkan kehidupan di Madinah. Tapi klausul 12 ini yang tidak mampu mereka pahami. Kan nantinya kalau kita lihat ya, orang-orang Mekah ini kan terus mendekati Madinah. Awal-awal peperangan itu terjadinya kan di sekitaran Madinah. Jadi orang-orang Mekah yang jadi gara-gara sebenarnya. Bukan orang Madinah. Bukan orang Madinah, orang-orang musyrikin Mekah yang pada saat itu ya udah berpisah, apalagi sih maunya gitu ya. Karena mereka masih ngejar-ngejar kan. Sampai ke Yasrib masih diganggu dan seterusnya ya. Sudah terjadilah nanti ada sebuah episode berikutnya yaitu episode diizinkannya berperang. Baik. Berikutnya lagi kita tuntaskan dulu Piagam Madinah 1. Siapapun orang yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, maka dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Kecuali jika wali orang yang terbunuhnya merelakan. Ini berarti berlakunya kisos, hukum kisos ya. Di klausul ke-13 ini. Kemudian juga Masya Allah, ini sampai di poin yang ke-14 ini yang membuat para sahabat yang menandatangani Piagam Madinah ini, ya atau menyetujui Piagam Madinah ini, terlibat dalam Piagam Madinah ini sudah mulai bersiap-siap. Karena di pasal 14 ini, semua orang mukmin harus bangkit untuk membela Islam dan tidak boleh berdiam diri saja. Jadi ada sebuah persiapan ya, ada sebuah i'dad untuk ya kita lihatlah nanti bahwa barangkali ya bahasanya itu pada saat itu kita lihat pasti nih orang-orang musyrik ini nggak bakalan ridho kita ini tenang di Madinah gitu. Maka kemudian semua mukmin harus bangkit untuk membela Islam, tidak boleh berdiam, tidak boleh ada al-mu'min qaid,
Seorang mukmin yang cuma duduk diam, gitu. Jadi orang yang pasif, orang yang penonton, komentator, apalagi masya Allah, nggak boleh. Seorang umat Islam ini harus jadi aktivis, ya, seorang yang aktif, mukmin yang bangkit untuk membela Islam dan tidak boleh berdiam diri saja. 14, 15, orang mukmin tidak boleh membantu dan menampung orang jahat siapapun yang melakukannya. Masya Allah. Lagi-lagi ini penegasan, nggak ada tempat. Pokoknya nggak boleh kita memberikan dukungan kepada orang jahat. Siapapun yang melakukannya, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, kemurkaannya pada hari kiamat, dan tidak ada tebusan yang bisa diterima. Masya Allah. Keras sekali ya, tegas sekali hukumnya. Kemudian yang berikutnya, perkara apapun yang diperselisihkan harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian Ibu Bapak, ini baru tuntas alhamdulillah untuk Piagam Madinah yang pertama, dan ini mengingatkan kepada kita inilah sebuah tatanan masyarakat baru yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ini baru Piagam Madinah 1 ya. Piagam Madinah 2 nanti lebih fokus ke bagaimana membangun hubungan dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan orang-orang yang di luar Islam. Masya Allah. Meskipun tadi ada klausul juga tentang orang-orang Yahudi ya. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu dulu. Saya kembalikan pada Ustadz Uus. Silahkan Ustadz. Baik, jazakallah khair. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah mendengarkan bagaimana awal-awal ya Rasulullah SAW di kota Madinah, dan tadi sudah dijelaskan tentang isi-isi klausul dari Piagam Madinah. Masya Allah. Barangkali ini relevan juga dengan kondisi kita saat ini Ustaz ya. Insya Allah ada satu pertanyaan barangkali Ustaz, karena waktu kita terbatas. Mohon maaf. Sudah jam 6.14 dari ya. Pak Tandi Surandi. Assalamualaikum, kalau tidak salah dengar di Mekah tidak ada perintah jihad karena kondisi masyarakatnya saat itu berbeda dengan di Madinah. Pertanyaannya, Indonesia ini seperti Mekah atau Madinah agar kita bisa menempatkan jihad pada situasi yang sebenarnya. Yang dimaksud maksudnya jihad dalam artian perang. Nah, ini bagaimana Ustaz? Masya Allah, luar biasa nih Pak Tandi. Izin langsung jawab ya Ustaz ya. Kalau kita merujuk kepada satu kitab, nanti coba kita pelajari kitabnya. Itu kitabnya namanya Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Itu ada tahapan-tahapan sebelum sampai kepada yang namanya tuh jihad ya, sebelum sampai kepada tahapan jihad. Nggak sembarangan untuk bisa sampai ke sana tuh. Paling tidak kalau saya tidak salah ingat ya ada 18 tahapan sampai kepada tahap jihad itu. Jadi ini ada perjalanan yang panjang. Pertama yang perlu untuk bisa langsung menjawab, tapi kita coba kokohkan dulu kerangka pemikirannya ya. Untuk sampai saja misalnya kepada perintah jihad itu mudahnya seperti ini. Jihad itu hanya dikumandangkan oleh Amirul Mukminin. Satu ya. Jadi tidak oleh individu. Misalnya saya kemudian sama Ustadz Uus, kemudian Ustadz, kayak orang jihad, nggak bisa. Gitu ya. Karena harus ada Amirul Mukminin, nanti yang memerintahkan kita ya. Ada amirnya, ada pimpinan dari kelompok, pimpinan dari umat gitu. Yang kita sepakati, lalu kemudian pimpinan ini berkata, jihad, nggak bisa itu. Tapi nanti ada tahapan-tahapan yang lain. Satu, jadi jihad itu adalah dikumandangkan oleh Amirul Mukminin. Kalau pada saat di Madinah itu adalah berfokus kepada Rasulullah SAW sebagai pimpinan umat Islam. Itu. Kemudian juga yang berikutnya lagi adalah dilakukan dengan ada adabnya. Perang itu ada adabnya. Ada banyak sekali, ada sekitar 32 adab kalau saya tidak lupa ya. Di antaranya tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah, tidak boleh kemudian juga membunuh dengan cara membakar, membunuh dengan memutilasi, dan seterusnya ada adabnya dalam perang itu. Masya Allah, luar biasa indah. Makanya perang itu nanti bahasan yang nantilah ya. Nanti di perang Badar kita akan bahas, di perang Badar, di perang Uhud kita akan bahas tentang bagaimana adab-adab berkenaan dengan hal tersebut. Pertanyaannya, Indonesia ini masuk ke mana? Masya Allah. Pak, di dalam 18 tahapan sampai kepada tahapan jihad itu ada satu tahapan yang nampaknya masih relate di Indonesia, masih relevan di Indonesia. Tahapannya apa? Dakwah, pendidikan, itu tahapannya masih bisa berlangsung. Dan ini sebenarnya satu frame, in frame dengan jihad gitu. Dakwah juga adalah bagian dari jihad.
Dakwah itu kalau misalnya kita lihat kan ya, dalam bangunan Islam itu adalah al-junnah, ya, seperti perisai, seperti atap gitu, dan itu relate atau setara dengan yang namanya jihad. Dakwah dan jihad itu adalah setara. Pendidikan itu juga adalah setara di situ. Maka kemudian di Indonesia masih berlaku yang namanya tuh dakwah. Yang namanya dakwah masih berlaku, belum sampai ke sana, Pak. Di Indonesia ini kalau mohon maaf ya, ini analisis pribadi kalau ini, karena memang beda-beda, nanti bisa jadi ada orang yang melihat pandangan yang lain. Kalau analisis pribadi saya belum jadi darul harbi, Pak. Indonesia ini belum menjadi darul harbi, bukan tidak sampai kepada yang memerangi umat Islam secara langsung. Tidak sampai ke sana, sehingga kemudian juga yang namanya klausul dakwah, tahapan dakwah ini masih bisa kita lanjutkan, masih bisa kita lakukan meskipun makin sulit sekarang gitu. Tapi ya tetap kita bisa lakukan tahapan dakwah ini, kita tetap bisa susun agenda-agenda dakwah ini. Jadi tidak relevan lah, belum relevan lah ya. Kita nggak tahu kan relevansinya sampai kapan. Belum relevan kalau misalnya jihadnya dalam sebuah tatanan perang di Indonesia ini belum sampai kepada hal semacam itu. Tapi kalau di negeri-negeri yang lain sudah mulai sampai. Dan kita jangan alergi juga mengatakan misalnya Palestina itu sudah menjadi tempat perang, sudah menjadi medan jihad, Suriah atau misalnya di Irak gitu ya, Rohingya, kemudian di Uighur, itu sudah berbeda. Itu sudah berbeda, dan kita akan mendukung saudara kita karena kita terikat juga ya, bagian dari wahdatul umat itu. Lukanya orang Suriah, lukanya orang Palestina, lukanya orang Rohingya, orang Uighur, itu adalah lukanya kita juga. Itu adalah dukanya kita juga. Maka kita coba ya lakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita itu. Tapi kalau di Indonesia berbeda. Di Indonesia berbeda. Indonesia nampaknya masih darud dakwah, ya, masih tempat di mana kita masih bisa melangsungkan yang namanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tarbiyah, ya, melakukan pendidikan, membina orang gitu, mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, memakmurkan masjid, masih di situ, Pak. Wallahu a'lam. Maka kita nikmati fase ini sebelum datang fase yang lebih berat lagi. Gitu ya. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum, Pak Tandi. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan sementara cukup dulu barangkali karena waktu terbatas. Kita akan sambung lagi nanti insya Allah minggu depan. Jangan punya pertanyaan, disimpan aja atau boleh di WA ke saya, nanti saya sampaikan ke Ustaz. Atau dibahas nanti minggu depan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menuntaskan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan ini menjadi jalan kita semakin mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Kita akhiri saja untuk kajian ini dengan sama-sama kita baca alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Uus Abu Fikri undur diri. Kita bertemu lagi insyaallah di waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.